Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang keempat, babu sutratil musalli, bab batas untuk orang sholat atau sutroh di dalam sholat. Hadis yang ke 182. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuka, di dalam perang Tabuk. Nama perang, bukan Tabuk perut ya. Fi ghazwati Tabuk maksudnya di dalam peperangan Tabuk. An sutratil musalli, tentang batas orang sholat atau sutroh di dalam sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mithlu mukhiratir rahli, seperti tiang sandaran hewan. Jadi maksudnya sandaran apa? Patoknya hewan itu, sapi misalkan ada patoknya yang diikat itu loh supaya sapinya tidak pergi. Itu bahasa Arabnya mukhiratir rahli. Jadi patokan untuk tempat mengikatnya hewan supaya tidak lepas gitu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Faham tidak maksudnya apa? Kira-kira tinggi patokan yang untuk ngikat hewan itu kira-kira berapa senti yang kalian ketahui? 10 cm. Ada yang 10 cm, ada yang 30 sampai 45 cm. Paling tinggi 60 cm lah, itu paling tinggi. Jadi di beberapa madhab itu ada aturan di mana di dalam sholat itu sutroh itu betul-betul ada batasnya, ada patoknya. Nah, sahabat ini menanyakan, kalau mau bikin patok tanda di mana batas maksimal yang disebut sutroh itu tingginya berapa? Paham ya maksudnya ya? Jadi ada patoknya, pembatasnya itu. Jadi benar-benar ada pembatas. Kalau kita tidak umum, memang kalau kita biasanya menggunakan sajadah kan gitu. Tapi ada beberapa di luar negeri menggunakan madhab yang lain, itu dia menggunakan pembatas begini. Nah, ketika ditanya tingginya berapa, dijawab oleh Rasulullah, mislu mukhiratir rahli, seperti tingginya patokan hewan. Paham ya? Kita langsung baca syarahnya. Yang pertama, tinggi sutroh tidak ada patokan tertentu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan tertentu. Tinggi sutroh bisa setengah hasta, bisa jadi kurang atau lebih dari itu. Ada yang tahu nggak hasta itu, ukuran satu hasta itu berapa senti? Hasta berapa senti? Satu hasta sama dengan berapa senti? 60 senti. Jadi satu hasta sama dengan 45 cm. Satu hasta sama dengan 45 cm. Jadi satu setengah penggaris yang 30 cm itu satu setengahnya itu namanya satu hasta. Satu hasta sama dengan 45 cm. Nah, tinggi sutroh bisa setengah hasta, berarti 22,5 cm, bisa jadi kurang atau lebih dari itu. Kemudian yang kedua, tinggi sutroh yang disebutkan dalam hadis adalah seperti tiang di bagian belakang kendaraan. Kendaraan yang dimaksud itu kendaraan zaman dulu, berarti unta dan kuda dan keledai, itu yang dijadikan kendaraan kan. Ukuran sutroh sekitar 2/3 hasta. Berarti kalau satu hasta diperkirakan 45 cm, 2/3 hasta sama dengan 30, 2/3 30 cm. Berarti tingginya sepenggaris itu. Kenapa kok menggunakan
sutroh yang ditancapkan? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena ketika di Ghazwati Tabuk, di dalam peperangan Tabuk kan tidak sholat di dalam masjid, sholatnya di lapangan, di hamparan. Kemudian bisa jadi mereka tidak membawa sajadah, sehingga untuk menentukan sutroh supaya tahu, karena kan berdiri itu sholatnya orang dalam keadaan peperangan kan tidak sama dengan yang tidak perang, sehingga ketika perang dia sholat belum tentu diketahui dia sedang sholat karena dia megang senjata, betul nggak? Nah, sutroh ini bertujuan supaya orang itu nggak lewat di depannya si prajurit yang sedang sholat ini tadi. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, dengan adanya sutroh jadi tidak dilewati, karena tetap kaidahnya melewati orang yang sholat di depan orang sholat itu hukumannya apa? Dosanya apa? Dosanya lebih baik berdiri diam selama 40 tahun ketimbang melewati orang yang sholat. Nah, makanya kenapa dikasih benda. Nah, benda yang ditancapkan, yang dijadikan sutroh ini ditanya tingginya berapa, maka menurut riwayat dikatakan 2/3 hasta atau setinggi 30 cm. Nah, ukuran ini pun bukan tinggi paling minimal dari sutroh. Ukuran ini hanyalah ukuran pendekatan, jadi boleh lebih, boleh kurang. Karena ada beberapa benda yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sutroh lebih dari 2/3 hasta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan anak panah yang kurang dari 2/3 hasta. Jadi tingginya kurang dari 30 cm, anak panah ditancapkan, dijadikan sutroh. Di hadis yang selanjutnya kita akan menjelaskan bahwa seandainya didapati sutroh yang lebih rendah dari mu'khirah ar-rohli, yaitu tiang tancapan sandaran ikatan hewan, itu masih dibolehkan. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.